Perkenalkan, saya Juliana, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi gangguan dan teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia pada peserta didik kelas 11D di SMA Negeri 1 Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelasnya, kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa pelajaran kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Berdiri dulu. Kemarin kita sudah membahas ya tentang alat dan mekanisme dari sistem peredaran darah. Oke, nah jadi pada hari ini kita masuk ke dalam gangguan dan teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah manusia. Ya. Gambar tersebut menunjukkan seseorang yang sedang mengalami gejala hujan. Nah, dalam pertanyaannya, dari gambar samping, apa gejala umum dari penyakit tersebut? Ya, susah napas, susah napas, ya bisa. Dari mana cepat? Jantung berdebar lebih cepat. Siapa lagi? Jadi gejala umum dari penyakit tersebut adalah seseorang akan merasa nyeri pada bagian dada, utamanya. Sekarang, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penyakit tersebut? Ya, mengurangi rasa stres. Monika, mengurangi tingkat stres. Ya, ada lagi, bagus. Berhenti merokok. Ya, bisa. Berhenti merokok, bagus. Harus rajin olahraga. Ada lagi. Mengatur pola makan yang sehat. Mengatur pola makan yang sehat. Iya. Itulah semua adalah yang dapat dilakukan jika sudah mengetahui tanda-tanda sakit jantung atau ciri-ciri dari penyakit jantung. Ya, ada tadi pola makan dijaga, ya kan? Olahraga teratur, lalu berhenti merokok bagian dan lain sebagainya. Ya, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi, ya, dengan menggunakan model PBL seperti yang sudah Ibu informasikan juga di pertemuan sebelumnya apa itu PBL. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Dan di sini nanti adalah kalian akan mengetahui apa saja gangguan sistem peredaran darah manusia. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai di dalam pembelajaran pada hari ini. Ini seperti yang sudah Ibu sampaikan juga, ya. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu ada penilaian, ya kan? Yang pertama penilaian sikap profil Pancasila. Terdiri dari 3 aspek atau terdiri dari 3. Ya. Lalu penilaian yang kedua,
soal formatif yang kalian kerjakan. Ya. Sekarang kita lanjut ke alur kegiatan. Sama juga. Ya. Alur kegiatan kita kalian nanti adalah yang pertama adalah adanya orientasi pada masalah. Di situ ada scan barcode. Isinya adalah video. Apa itu penyakit jantung bawaan? Ya. Lalu di situ ada berdiskusi, ada penyelidikan. Nanti dibagikan link LKPD-nya ya. Lalu yang berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ada juga menganalisis dan mengevaluasi. Ya, jadi di bagian 4 kalian presentasi, di bagian 5 adalah membuat evaluasi, ya, penguatan lah, artinya seperti membuat kesimpulan. Ya, sudah berkelompok? Ya, berkelompok, ya kan? Sudah berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Di situ ada langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD. Jadi tolong diperhatikan ya langkah-langkah pengerjaannya. Nanti Ibu akan bagikan link. Nanti link itu akan kalian kerjakan untuk kalian mengisi LKPD ya. Link yang Ibu ambil dari lewat sheet ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Than those who do not. Both the smoke and pills carry increased risk of blood clot. On top of all, being stressed lets out adrenaline and raises the heart rate. Limiting certain fats you eat is also important. Start to exercise regularly and maintain weight. Untuk kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari yang kami cari. Dari video di atas, analisis apakah faktor genetik memiliki peran dalam meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.
Faktor genetik telah terbukti memiliki peran dalam meningkatkan risiko penyakit jantung koroner atau PJK. Beberapa bukti mendukung keterlibatan faktor genetik dalam perkembangan PJK, dan peneliti terus dilakukan untuk memahami kompleksitas hubungan antar genetik dan lingkungan dalam kondisi ini. Berikut adalah beberapa poin yang mendukung peran faktor genetik. Riwayat keluarga. Peneliti pada keluarga dan tumbar. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, kok kardiovaskular seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes tipe 2. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke. Selamat pagi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soalnya analisis apa langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Langkah-langkah pencegahannya yang diambil untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner melibatkan perubahan gaya hidup dan keputusan sehari-hari yang mendukung kesehatan jantung, seperti pola makan sehat, aktivitas fisik, berhenti merokok, dan pengelolaan stres. Adik, ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara mengatur pola makan yang sehat. Pola makan sehat, konsumsi makanan rendah lemak jenuh, kolesterol dan natrium, tingkatkan asupan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan berlemak dan kacang-kacangan, batasi konsumsi gula tambahan dan makanan olahan. Sekian presentasi kami, terima kasih. Ya. Selamat pagi semua. Pagi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan masalah yang telah kami selidiki, apa fungsi EKG sebagai teknologi yang berperan dalam menangani masalah sistem peredaran darah? Elektrokardiografi (EKG) adalah suatu teknologi yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Fungsi EKG dalam menangani masalah sistem peredaran darah meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 1. Deteksi gangguan jantung. 2. Evaluasi kerja jantung. 3. Diagnosa serangan jantung atau infarkt. 4. Monitor pasien. 5. Evaluasi efek obat. 6. Penyaringan masalah jantung. 7. Perencanaan perawatan. Sekian dari presentasi kami, ada yang ingin bertanya? Ya. Apa pengertian dari evaluasi kerja jantung menurut kalian? EKG memberikan gambar tentang bagaimana jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Ini membantu dokter untuk mengevaluasi fungsi jantung dan mendeteksi masalah yang mungkin mempengaruhi aliran darah. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita dengarkan penampilan diskusi dari kelompok selanjutnya. Bagaimana prinsip dan mekanisme kerja dari alat EKG? 1. Pengaturan elektroda. Pasien biasanya ditempatkan dalam posisi yang nyaman dan elektroda didekatkan pada kulit pada beberapa titik strategis di tubuh. 2. Generasi sinyal listrik oleh jantung. Jantung memiliki sistem listrik internal yang mengatur irama dan koordinasi kontraksi otot. 3. Deteksi perubahan listrik oleh elektroda. Elektroda pada kulit mendeteksi perubahan tegangan listrik yang terjadi selama repolarisasi dan repolarisasi jantung. 4. Perekaman sinyal oleh peralatan EKG. Sinyal listrik yang dideteksi oleh elektroda kemudian diteruskan ke peralatan EKG. 5. Interpretasi grafik. EKG mempresentasikan perubahan listrik di jantung selama siklus detak. 6.
Diagnosis dan evaluasi dokter atau teknisi kesehatan akan mengevaluasi grafik EKG. Grafik EKG merepresentasikan perubahan listrik di jantung selama siklus detak. Beberapa gelombang umum yang terlihat melibatkan P-wave atau depolarisasi atrium, QRS kompleks, depolarisasi ventrikel, dan T-wave, repolarisasi ventrikel. Pola dan interval di antara gelombang-gelombang ini memberikan informasi tentang irama jantung, kecepatan konduksi listrik, dan potensi masalah jantung. Perhatikan dulu penampilan atau tampilan penjelasan dari kelompok selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Kondisi apa saja yang dapat dideteksi dengan menggunakan EKG? Elektrokardiografi atau EKG dapat membantu mendeteksi berbagai kondisi kardiovaskular dan masalah jantung. Penting untuk dicatat bahwa hasil EKG seringkali menjadi bagian dari penilaian holistik pasien, dan dokter akan mempertimbangkan informasi ini bersama dengan riwayat medis, gejala, dan hasil tes lainnya untuk membuat diagnosis yang akurat. Beberapa kondisi yang dapat dideteksi atau dievaluasi menggunakan EKG meliputi aritmia, serangan jantung atau miokard, iskemia jantung, blok jantung, hipertrofi jantung, perikarditis efek samping obat, kelainan elektrolit, kongesti jantung, evaluasi fungsi jantung umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Apa kegunaan dari elektrokardiografi? Elektrokardiografi atau EKG dapat membantu mendeteksi berbagai kondisi kardiovaskular dan masalah jantung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi. Kawan-kawan. Kali ini kami akan mempresentasikan dari kelompok kami. Berdasarkan artikel tersebut, bagaimana peran dari elektroda pada EKG? Elektroda pada EKG berperan sebagai sensor atau pemancar yang menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung. Elektroda melekat pada kulit pasien pada titik-titik tertentu untuk merekam aktivitas listrik jantung dari berbagai sudut. Peran elektroda ini sangat penting dalam memperoleh data yang akurat untuk dipresentasikan oleh alat EKG. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Kami berikan beberapa aspek peran elektroda pada EKG. Beberapa aspek peran elektroda pada EKG yaitu berupa deteksi perubahan listrik, pengukuran dari berbagai sudut, perekaman sinyal listrik, identifikasi lokasi tertentu pada jantung, dan pemantauan kontinu. Baik, itu saja. Yes, ya. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah anak-anak, ya terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya jawabannya bagus semua. Ya jadi dari apa yang kalian presentasikan, ada yang bisa membuat analisisnya atau evaluasinya? Silakan, Elsa. Penyakit jantung koroner atau PJK merupakan kondisi yang timbul akibat terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah koroner, pembuluh yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke otot jantung. Akibatnya, suplai darah menuju otot jantung akan berkurang atau yang paling parah bisa berhenti. Ya, intinya adalah penyakit jantung koroner itu terjadi karena adanya penyumbatan darah, ya kan? Suplai darah tidak berjalan dengan baik. Oke, itu untuk gangguan. Sekarang tentang teknologinya sendiri. Silakan, ada yang bisa memberikan evaluasi, analisisnya seperti apa?
Silakan Saskia. Di dalam masalah sistem peredaran darah, teknologi yang berperan untuk menangani masalah sistem peredaran darah yaitu EKG. EKG adalah suatu teknologi yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Fungsi EKG dalam menangani masalah sistem peredaran darah melibatkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, deteksi gangguan jantung. Yang kedua, evaluasi kerja jantung. Yang ketiga, diagnosa serangan jantung atau infar miokard. Yang keempat, monitor pasien. Yang kelima, evaluasi efek obat. Yang keenam, penyaringan masalah jantung. Yang ketujuh, perencanaan perawatan. Iya. Oke. Iya, bagus ya. Jadi itu ya. Terima kasih. Analisis dari apa yang KPD akan presentasikan. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi bisa kita simpulkan sama-sama ya. Ada beberapa gangguan. Yang pertama dengan jantung, itu ada jantung koroner, ada gagal jantung, ada perikarditis, ada irama jantung abnormal, artinya tidak stabil. Kalau abnormal pasti tidak stabil ya. Lalu gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah, ada hipertensi, ya, ada trombosis, ya, ada sklerosis. Ya, jadi itu untuk beberapa gangguan yang terjadi di dalam sistem peredaran darah. Nah, bagaimana teknologinya sendiri? Di situ ada jantung atau pendonoran jantung, kan? Nah, ada jantung buatan, ya kan? Ada juga alat pacu jantung. Nah, ini bisa dikenal juga dengan EKG tadi ya. Ada juga golongan darah dan kemudian keturunan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, siapkan alat untuk mengerjakan soal formatifnya. Jadi bikinin kali, ya. Bagaimana? Sudah semua? Ya, jika sudah, jadi Ibu menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi nanti silakan pelajari tentang materi sistem pencernaan, ya. Kepada ketua kelas, silakan untuk pimpin kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai caranya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.